Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di Kids Worship. Dan sekarang waktunya bersama dengan Kak Tari untuk kita belajar firman Tuhan. Anak-anak semuanya siap untuk mendengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa. Satu lipat tangan. Kasih sudah langsung tahu. Yuk mari kita bersama-sama lipat tangan. Kita tutup mata, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ikuti Kak Tari ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami semua ditolong oleh Tuhan untuk beribadah. Kami memohon Tuhan pimpin kami. Berikan kepada kami pengertian akan firman Tuhan. Berkati Kak Tari, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu waktu kita Kids Worship, kita belajar tentang hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk semua anak-anaknya, untuk semua umat Tuhan. Di mana letaknya itu? Gunung apa ya? Iya, di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai Tuhan memberikan 10 hukum. Dan kita sudah belajar tentang hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita hanya menyembah Tuhan, satu-satunya Allah kita, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum yang kedua. Apa itu hukum yang kedua? Hukum yang kedua adalah jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Kita akan belajar, kakak-kakak dengarkan firman Tuhannya. Alkitabnya yang harus dibuka adalah dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan bersama-sama bagaimana Tuhan Allah kita memberikan peraturan untuk kita. Peraturan yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua peraturan Tuhan adalah jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Ini adalah hukum yang kedua. Apa sih maksudnya jangan membuat patung? Apa peraturan Tuhan? Jangan membuat patung. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu umat Tuhan ada di tengah bangsa-bangsa lain. Tuhan tahu nanti bangsa Israel ini umat milik kepunyaan Tuhan akan tinggal di tempat yang baru. Di sana mereka melihat tetangga-tetangga mereka. Tetangga-tetangga mereka ini bukan umat Tuhan. Tetangga-tetangga mereka ini gak mengenal Tuhan. Tetangga-tetangga umat Israel itu adalah bangsa-bangsa lain yang mereka membuat patung-patung dan mereka menyembah patung-patung itu. Tuhan mengingatkan supaya umatnya tidak meniru, tidak mengikuti, tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman mereka di sekitar mereka. Contohnya, pada saat itu ada bangsa-bangsa yang membuat patung menyerupai anak lembu atau anak sapi. Mereka membuat patung itu dari emas. Mereka membuat patung dari emas, dibuat seperti sapi, seperti anak sapi. Dan setelah mereka buat, mereka menyembah itu. Ada juga bangsa-bangsa tetangga mereka, orang-orang di sekitar mereka itu yang membuat patung
seperti manusia, berupa seperti seorang raja, dan mereka sujud menyembah kepada patung buatan itu. Manusia, sepertinya manusia tapi bukan, karena dibuat dari tembaga, ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari batu, seperti menyerupai manusia, tapi nggak bisa bicara, tapi nggak bisa mendengar, karena mereka yang itu adalah patung. Dan Tuhan katakan, jangan membuat patung. Menyerupai apa? Oh, nggak boleh menyerupai manusia. Bukan hanya itu saja, ada 3. Janganlah kamu membuat patung menyerupai 1, benda-benda di langit. Apa saja benda-benda di langit? Ada matahari, bulan, bintang, ada planet-planet, ya. Tuhan katakan jangan membuat patung menyerupai benda-benda langit. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun yang ada di bumi. Wah, di bumi ada banyak. Di bumi ada manusia, di bumi ada pohon-pohon, di bumi ada binatang-binatang, binatang darat kan di bumi ya. Ya kayak tadi contohnya patung dari anak lembu, sapi. Gak boleh. Tuhan katakan jangan membuat patung menyerupai benda-benda yang di atas di langit, atau benda-benda yang ada di bumi, ataupun menyerupai orang. Tidak. Anak-anak Tuhan tidak membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi. Yang ketiga, jangan membuat patung menyerupai sesuatu yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi atau di dalam laut. Ada yang mungkin berbentuk ikan besar, atau apa yang berbentuk binatang-binatang laut. Membuat patungnya. Tidak membuat patung dan tidak menyembahnya, tapi hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan katakan begini, Tuhan marah, Tuhan akan menghukum orang-orang yang membuat patung dan menyembah patung itu. Kalau sakit, berdoa kepada patung minta tolong. Kalau sedang dalam keadaan susah, datang kepada patung minta tolong. Kalau dia sedang pengen diberkati, datang menyembah patung untuk minta berkat-berkat. Tuhan katakan jangan membuat patung menyerupai yang di atas, yang di langit, yang ada di bumi, di darat, atau yang ada di bawah bumi, yang ada di dalam laut. Tidak. Karena Tuhan marah, Tuhan akan menghukum semua yang membuat patung dan yang menyembahnya. Yang menyembah patung apapun itu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, yang tidak boleh dilakukan oleh anak Tuhan adalah membuat patung dan menyembahnya. Tapi kalau membuat patung untuk praktek kesenian, Kak Tari sedang membuat seni ukir, ya kan kakak-kakak yang SD ya, dari sabun dibuat, dicungkil pakai seni itu, terus membuat ikan. Boleh membuatnya, tapi bukan untuk menjadi tempat meminta berkat kan? Ya, itu membuatnya untuk menjadi hasil karya seni, membuatnya jadi indah. Oh, membuat dari slime, membuat dari play-doh, membuat bentuk orang-orangan menjadi hasil karya, atau membuat robot-robotan, atau buat mainan apapun, membuatnya menjadi mainan kan? Itu boleh. Bukan membuat dari kayu, membuat dari batu, diukir terus habis itu dijadikan tempat untuk meminta berkat. Tidak, anak Tuhan minta berkatnya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan Yesus. Anak Tuhan saat sakit pergi ke dokter, tapi sebelum itu harus berdoa dan meminta kesembuhannya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Anak Tuhan waktu hatinya sedang sedih, waktu dia sedang
merasa sendiri, saat dia menangis, kemana dia mencari penghiburan untuk menyenangkan? Apa ya yang bisa menjadi kesenanganku? Tuhan Yesus baca firman, mendengar cerita firman, wah hatinya jadi terhibur. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya kepada Tuhan saja kita meminta berkat, hanya kepada Tuhan saja kita minta kesembuhan, hanya kepada Tuhan saja kita memberikan puji-pujian, hanya kepada Tuhan saja kita berterima kasih, hanya kepada Tuhan saja hati kita merasa senang, hanya dekat Allah saja, hanya dengan Tuhan Yesus saja hati kita menjadi gembira. Wah, aku paling senang Kak Tari kalau main terus dengan mainanku aja. Hati-hati, kamu sedang senang terus-menerus dengan mainanmu sampai lupa berdoa. Oh, mungkin kita sedang tidak membuat patung, tapi kita sedang mengidolakan mainan kita. Apa mainan yang paling kamu senang dan kamu selalu ingin terus dengan dia? Sampai kamu lupa berdoa, sampai kamu gak suka baca firman, sampai kamu gak suka lagi menghafal ayat firman Tuhan. Mainanmu itu membahayakanmu kalau sampai membuat kamu lupa dengan Tuhan. Mainanmu itu membahayakanmu jika membuatmu tidak ingat lagi kepada Tuhan. Jadi diletakkan sebentar, sudah pengen ambil lagi. Diletakkan sebentar, sudah mau ambil lagi. Ayo waktunya doa. Waktunya doa, kita buka mata sebelah. Kita lihat mainanku di mana ya? Atau mungkin bukan mainanmu, tapi HP-mu. Siapa yang suka pegang gadget terus-terus? Siapa yang suka nonton terus-terus? Zaman sekarang kita nggak buat patung yang menyerupai di langit atau membuat patung yang menyerupai di bawah bumi, tapi kita punya benda, punya barang yang lebih kita kasihi, melebihi kita mencintai Tuhan. Itu juga membuat Tuhan tidak senang. Satu-satunya yang paling kita cintai, satu-satunya yang paling kita andalkan, satu-satunya yang paling kita cari hanyalah Tuhan Yesus saja. Jangan membuat patung, jangan membuat benda-benda yang tidak bisa bergerak itu menjadi Tuhanmu, menjadi yang paling kamu banggakan, menjadi yang paling menyenangkan hatimu. Anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus, anak-anak Kids Worship, jangan jadikan mainanmu satu-satunya yang paling menyenangkan. Yang paling menyenangkan kita adalah Tuhan. Waktu kita menyanyi, bertepuk tangan puji Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita berdoa, hal yang paling menyenangkan adalah saat kita bersama dengan Tuhan. Tuhan satu-satunya yang terbaik. Coba hari ini pikirkan dan renungkan, orang tua kita ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan karena Tuhan. Kita diselamatkan karena Kristus mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Kristus, Juru Selamat yang mati di atas bukit Golgota karena cintanya kepada kita, merindukan kita, menghendaki kita, pingin kita ini anak-anaknya sayang dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa hanya kepada Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore hari, anak-anak Tuhan selalu pingin nyanyi untuk Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu rajin berdoa. Tuhan sangat senang. Siapa yang bangun tidur, dia bukan lari cari mainannya, tapi dia lari
bukan lari, tapi dia langsung lipat tangan dan dia berdoa. Dia katakan, terima kasih Tuhan Yesus sudah jaga kami sudah bangun pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Siapa yang kalau mau makan sulit sekali, mainannya selalu dipegang atau HP-nya terus-menerus dipegang untuk dia main game, atau TV-nya terus dipelototin sampai makannya aja lupa. Tiba-tiba langsung makan, lupa doa karena matanya terus ke TV. Wah, senang sekali ya, acaranya seru-seru. Kita tidak membuat patung, tapi kita bisa menjadikan TV itu. Hati kita cintanya sama TV, cintanya sama HP, cintanya sama mainan. Hati kita cintanya sama game, hati kita cintanya sama apa lagi? Ya, cintanya sama apa? Sama mainan, sama bermain, sama aja. Ya, hati kita, cinta kita hanya kepada Tuhan. Yang pertama-tama kita utamakan hanyalah Tuhan. Yang kita cari adalah Tuhan. Yang membuat hati kita senang adalah Tuhan. Menyanyi untuk Tuhan, bersukacita untuk Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita hatinya hanya senang dengan Tuhan. Boleh bermain, boleh, tapi tidak terus-menerus bermain. Boleh nonton, boleh, tapi jangan sampai lupa Tuhan. Boleh main game, boleh, tapi harus ada waktunya. Anak-anakku, jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kita andalkan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kita cintai, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang kita sembah. Hanya Tuhan yang ada di hatiku, hanya Tuhan yang menyenangkan hatiku. Paling senang, paling bahagia, paling gembira kalau aku menyanyi untuk Tuhan, kalau aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayat hafalan untuk kita adalah dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayatnya yang keempat. Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Untuk anak-anak balita sampai di situ ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke? Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kami ingin Tuhan menolong kami supaya hati kami mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Hanya Tuhan yang kami rindukan, hanya Tuhan yang membuat hati kami senang. Berkati kami Tuhan, berkati Kak Tari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.